Selamat datang kembali di ibadah online pada hari ini. Dan kami berdoa untuk saudara, semoga sehat selalu dan diberkati Tuhan. Informasi untuk saudara bahwa kami telah memulai ibadah pada setiap hari Minggu pukul 1.30 sampai 2.30 siang. Dan kami pun mengundang saudara untuk hadir beribadah di Gereja Emmanuel Assembly of God yang beralamat di 165 Upper East Coast Road. Untuk mendaftarkan nama saudara, untuk informasi lebih lanjutnya lagi, silahkan saudara menghubungi kantor gereja kami di nomor telepon 644-555-66. Dan kami pun harus tetap mengikuti protokol yang telah ada dengan menyeken Trace Together, menjaga jarak, memakai face mask, dan juga memakai hand sanitizer jika diperlukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, saya Lisa. Saya Arni. Dan saya J. Kami dari Indonesian Service. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Di setiap musim hidupku.
Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan. Biarlah kita senantiasa dikuatkan, disegarkan kembali melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk kesempatan di mana kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, dan Engkau menolong kami supaya melalui firman-Mu yang kami dengarkan, kami boleh diingatkan, kami boleh disemangati, kami boleh digairahkan kembali, disegarkan kembali, dan biarlah Tuhan kami yang mengalami kelesuhan secara rohani, kami boleh bersemangat kembali. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pada saat ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri tema saat iman menjadi lemah. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6, saya bacakan ayat ini dan saudara akan tahu ini cerita tentang siapa. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudara, di dalam kehidupan kekristenan, kami mengharapkan supaya orang yang masih bimbang, orang yang masih tidak tahu tentang Yesus atau ragu-ragu, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan sebaliknya, orang percaya dibuat menjadi ragu-ragu. Dengan adanya pandemi yang sudah hampir 2 tahun ini, dan kita juga tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Kita melihat gelombang daripada penyebaran atau penularan COVID ini terus-menerus silih berganti. Dan dari satu negara ke negara yang lain, tidak ada satupun yang bisa lagi membanggakan keampuhan mereka di dalam melindungi diri dari COVID. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merenungkan bersama-sama suatu keadaan, suatu situasi yang cukup membingungkan bagi Yohanes. Karena pada waktu itu dikatakan bahwa Yohanes itu ada di penjara. Tadi kita baca di dalam Matius 11 ayatnya yang kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Dan kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 18, saya bacakan di situ, sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Herodes dengan kekuasaannya, dia mengambil kesempatan untuk melakukan apa yang dia inginkan. Dan pada waktu itu dikatakan, bahkan istri daripada saudaranya sendiri itu diambil untuk menjadi istrinya, yang bernama Herodias.
Dan ini adalah istri daripada Filipus, dikatakan oleh Yohanes. Saudara, situasi inilah atau latar belakang inilah yang menyebabkan Yohanes masuk di dalam penjara. Dan dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi, dari Matius 11, Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Dan pertanyaannya ini sepertinya sangat bertolak belakang sekali dengan pengakuan di awal pelayanannya. Karena dia bertanya demikian, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Di awal pelayanan Yohanes, ya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 32 sampai 34, di situ dituliskan, dan Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus, katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Siapanya di sini? Yesus. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus. Dia katakan, inilah anak Allah. Tetapi dalam situasi yang Yohanes sendiri juga bingung, bimbang, ragu-ragu, dia menyuruh murid-muridnya untuk datang kepada Yesus. Karena tentunya Yohanes sedang menunggu-nunggu seperti orang Yahudi yang lain. Apa yang akan dilakukan oleh Yesus? Dan waktu murid-muridnya itu disuruh, kita lihat langkah-langkah daripada Yohanes. Waktu dia dalam keadaan bimbang, waktu dia dalam keadaan bingung, dalam keadaan ragu-ragu. Yang pertama, dia datang diwakili oleh murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus. Di dalam Matius 11 ayat 3 dikatakan tadi, dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau harus kami menantikan orang lain? Seperti yang saya katakan tadi, saudara. Orang Yahudi yang sangat menanti-nantikan Mesias, berharap dengan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya, mereka berharap bahwa Yesus akan menggulingkan pemerintahan Roma, menjadi raja bagi orang Yahudi, dan membebaskan orang Yahudi dari jajahan Roma. Tetapi apa yang mereka nanti-nantikan pada waktu Yesus berada di muka bumi ini, itu tidak kunjung datang. Bahkan mereka pernah mengeluh-elukan Yesus seminggu sebelum peristiwa penyalipannya. Waktu Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus menunggangi seekor keledai, dan pada waktu itulah banyak dari orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem berseru-seru bahwa mengagungkan Yesus sebagai Mesias. Hosana bagi Yesus. Tetapi mereka akhirnya sangat kecewa karena apa yang mereka harapkan itu tidak terjadi, dan akhirnya mereka menyalibkan Yesus. Mereka salah di dalam memahami hal ini. Yesus datang pertama kali bukan untuk menjadi Mesias yang menjadi raja di muka bumi ini. Nanti kedatangannya yang kedua. Mereka bukan salah orang, memang Yesuslah orangnya, Sang Mesias, tetapi waktunya yang mereka salah. Yohanes pun meragukan. Yohanes tahu mungkin dia adalah orangnya, tetapi karena dia merasa mengapa dia harus ada di penjara sedangkan Herodes tetap memiliki kekuasaan dan Yesus tidak berbuat apa-apa. Dan kita tahu bahwa untuk kedatangannya yang pertama, Yesus datang sebagai domba yang perlu dikorbankan
untuk menyelamatkan, bukan untuk memerintah, bukan untuk menjadi raja, bukan untuk menjadi singa Yehuda, tetapi menjadi domba yang disembelih, yang dikorbankan. Nah saudara, langkah pertama inilah yang dilakukan oleh Yohanes, menyuruh murid-muridnya datang kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus. Dan jawaban Yesus ini mengembalikan cara berpikir Yohanes dengan tepat. Di dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, dikatakan Yesus menjawab mereka, murid-murid Yohanes yang datang bertanya, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Yohanes ini merupakan kutipan daripada kitab Yesaya. Dan Yesus ingin mengatakan kepada Yohanes bahwa apa yang dituliskan di dalam Yesaya, firman yang pernah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya itu tentang dia. Dan itu sudah dikenapi. Itu sebabnya Yesus mengatakan, engkau mendengar ini, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi yang kedua, langkah yang kedua yang harus dilakukan oleh Yohanes selain dia datang dan bertanya kepada Yesus, dia harus fokus kepada apa yang perlu diketahui. Kalau kita fokus kepada kenyataan-kenyataan yang ada di dunia ini yang kita tidak tahu jawabannya, kita akan mudah terombang-ambing, kita akan mudah bimbang. Tetapi kalau kita fokus kepada apa yang kita ketahui, kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan, firman Tuhan, itu yang kita ketahui. Dan kita harus fokus kepada apa yang kita ketahui. Dan itulah yang menjadi jawaban bagi Yohanes. Kemudian yang ketiga, Yesus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-6, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yang ketiga jawabnya, tetap percaya kepada Yesus. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Yesus. Saudara, di dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Saudara mungkin sering mendengarkan ilustrasi tentang bagaimana waktu saudara naik atau numpang, naik sebuah pesawat. Seringkali dikatakan penumpang, saudara naik sebuah pesawat. Sampai dengan hari ini saya tidak pernah tahu, kalau saya naik pesawat, saya tidak pernah tahu siapa pilotnya. Yang saya tahu, saya akan dibawa oleh pilot itu ke tempat tujuan. Dan saya tidak tahu siapa pilotnya. Dan bahkan hampir seluruh penumpang pesawat, mereka juga tidak tahu siapa pilotnya. Tetapi ini yang kami tahu sebagai penumpang, pesawat yang kami naiki akan membawa kami ke tempat tujuan dan akan terbang dan mendarat di tempat tujuan itu. Saudara, waktu kita percaya kepada Yesus, kita tahu siapa Yesus. Dan kita mungkin di dalam perjalanan itu seperti seorang naik pesawat. Mungkin di dalam perjalanan itu mungkin saudara menyesal. Oh ya, saya seharusnya tidak naik pesawat ini untuk menuju mungkin ke Jakarta atau ke Surabaya. Saudara, apakah saudara bisa turun? Tidak. Saudara harus naik sampai ke tempat tujuan. Saudara, biarlah ini yang menjadi kepercayaan kita kepada Yesus. Waktu kita sudah tahu siapa yang membawa kita ke surga, no regret. Jangan pernah menyesal. Jangan pernah bingung. Jangan pernah kecewa. Percayalah sampai ke tempat tujuan di mana kita akan dibawa.
Puji Tuhan saudara, biarlah renungan yang singkat ini akan menolong kita kembali. Dalam masa pandemik ini banyak pikiran, banyak pertanyaan. Mengapa seorang pendeta akhirnya harus mati karena COVID? Bukan hanya seorang, cukup banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggal, yang mati karena COVID. Kalau kita hanya berpatokan dengan mengapa ini meninggal, mengapa ini sembuh, mengapa ini meninggal, mengapa ini tetap hidup. Kalau kita diombang-ambingkan dengan fakta atau kenyataan yang ada, kita akan bingung. Tetapi biarlah kita mengambil langkah-langkah. Datang kepada Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengakui bahwa kita ini sangat terbatas. Bertanya dan menunggu jawaban tentunya. Saya ingat beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah tentang Habakuk. Habakuk adalah nabi yang dikenal sebagai nabi yang bingung. Pada waktu dia bingung, pada waktu dia bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan keadaan dunia ini semakin bertambah jahat. Waktu itu dia tinggal di lingkungan orang-orang Yahudi. Merasa sepertinya mengapa mereka bertambah jahat. Tetapi akhirnya dia tidak mendapatkan jawaban apa-apa pertamanya, tapi dia mengambil keputusan untuk berdiam diri, menantikan Tuhan. Apa yang akan dijawab oleh Tuhan. Dan setelah Tuhan menjawab, jawabannya tidak menyenangkan bagi Habakuk tentunya, tetapi Habakuk diubahkan cara berpikirnya. Kemudian dia mengatakan, sekalipun semua tidak menghasilkan, tetapi dia tetap bersuka cita. Dan ini yang ingin Yesus katakan. Tetap fokus kepada firman-Nya dan tetap percaya kepada Yesus. Puji Tuhan, biarlah kita tidak meragukan. Apapun yang terjadi, dia tetap memiliki tujuan, kekekalan bagi kita semua. Amin. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk apa yang Engkau berikan melalui firman-Mu ini. Biarlah kami mendapatkan perenungan, kami di dalam saat-saat kami mungkin bingung, kami mungkin merasa ragu, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Biarlah ini Tuhan yang menjadi pembelajaran kami. Datang kepada Engkau, bertanya kepada Yesus, mendengarkan firman-Mu, dan tetap percaya kepadamu, berpegang kepada firman-Mu yang selalu ada dan tidak pernah berubah. Dan tetap percaya kepada Yesus yang kami tahu, seorang yang akan membawa kami ke surga dan tidak pernah salah. Biarlah kami tidak mengambil keputusan yang terbalik untuk meninggalkan Engkau di saat-saat yang sulit ini. Tetapi kami semakin mendekatkan diri kepadamu, mempercayai firman-Mu, dan tetap percaya kepada Engkau. Apa yang sudah Engkau lakukan, apa yang Engkau katakan, dan apa yang Engkau arahkan, semuanya ya dan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Dan kami percaya firman Tuhan telah menguatkan hati kita semua. Persembahan adalah bagian dari worship untuk kita semua. Jika kita memberi dan kita pun diberkati Tuhan. Bagi saudara, jika ingin memberi persembahan, silakan saudara scan QR code. Dan juga jika ada permohonan doa, saudara silakan scan di QR code. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.